biasanya sama masyarakat itu masih kayak kaum marginal, masih disisihkan. Ada yang bilang ya malah meneri, pindah, nanti kan orang-orang nggak waras nularin yang waras gitu. Di pandangan masyarakat itu masih negatif thinking. Kadang saya itu ternyuh, tapi juga gimana ya, kalau bahasa Jawanya itu welas tanpa alis, Pak. Jadi saya itu kasihan, tetapi mau gimana lagi ya. Tapi ya itulah yang kami hadapi saat ini. Di balik itu mengajarkan kita untuk bersyukur, ya Mas Dwi, bersyukur ternyata ada yang lebih membutuhkan daripada kita. Waktu SD itu saya udah bercita-cita untuk jadi guru. Saya ingin jadi guru SD di bangku kelas 5 itu karena kayaknya kalau jadi guru SD itu nggak punya dosa, itu kayak suci, nggak punya dosa, jadi pengennya jadi manusia tanpa dosa. Terus selain itu kalau pagi itu dicium tangannya sama murid-murid itu kayak ada perasaan tersendiri dan pengen banget pokoknya jadi. Terus di kelas 5 itu ibu saya janjiin, nanti kamu tak kuliah biar jadi guru apa yang kamu cita-citakan sesuai. Tapi ya berhubung di SMA-nya saya mempunyai banyak adik, saya melihat kan kondisi orang tua, kondisi ekonomi sangat memprihatinkan dan tidak memungkinkan saya tiap kalau kegiatan SMA itu sholat duha, itu saya selalu berdoa nanti saya bisa bekerja dan setelah lulus dapat kerjaan cepat. Keinginan saya jadi guru juga terrealisasi di tahun 2009 itu saya ditawari kebetulan di SD Negeri Genjan 3 yang alumni saya sekolah dulu. Ada yang purna tugas dan bisa menjadi guru honorer di sana dan cita-cita saya itu sudah terkabulkan. Mesti menunggu waktu berapa lama, tapi di tahun 2009 bisa menjadi guru honorer di SD Genjan 3 dan betapa senangnya saya. Kalau di SLB saya itu melihat anak-anak seperti mereka, pokoknya ingin banget jadi guru, itu intinya. Nggak tahu ya seperti dulu kalau datang di murid-murid cium tangan gitu, itu ada rasa bangga, apalagi orang tua saya walaupun buruh tapi kalau jadi guru itu buruhnya dihormati, kamu di luar dipanggil Bu gitu, udah
ya kebanggaan orang tua juga sudah menguliahkan saya dan saya bisa jadi guru walaupun masih gelumutan itu jadi guru honorer. Ya maklum jadi guru honorer kan gajinya ya belum mencukupi lah. Kalau di SD dulu 150.000, terus naik jadi 200.000, jadi 250.000. Itu kalau buat beli sabun aja mungkin sudah habis. Dan keseharian saya ya itu masih menumpang Simbah. Entah sampai kapan rasanya orang, ya pernah saya mau berhenti itu, pernah putus asa, tapi bapak saya kan nangis. Kowe iki tak kuliah ke ngoyo-ngoyo, jare pengen kuliah, jare pengen guru, wis iso kuliah, wis iso dadi guru. Kok ngapa? Kok lain jahimen arep golek kerjaan liya. Tuh, dan akhirnya itu yang menguatkan saya. Dan memang benar-benar ketika jenuh ya paling refreshingnya saya mencari pelatihan, kadang nggak terduga lah. Istilahnya kalau saya pelatihan itu sebagai rezeki saya. Jadi selain mendapatkan ilmu, ternyata saya juga belajar dari peserta yang lain. Kadang ternyata banyak peserta juga yang banyak masalahnya. Dari kecil sukanya ikut mbahnya, sampai punya anak, sampai sekarang. Baru usia 6 bulan ngikut saya, sampai sekarang. Karena ada leknya itu perempuan. Bu Erni itu gak boleh jauh dari mbah. Kenapa, Mbak? Aku repot kalau nggak ada itu, aku nggak mau makan, susah kalau nggak ada Erni. Nggak makan nggak enak, minum nggak enak. Ya kangen. Kalau kadang-kadang ditinggal seminggu aja, saya nggak mau makan. SLB Muhammadiyah Ponjong itu satu-satunya SLB di Ponjong. Ya, itu bermula dari keinginan kami dari warga Muhammadiyah untuk bisa memberikan pelayanan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ya utamanya. Sehingga dari situ berawal kami berusaha untuk mendirikan sebuah sekolah tempat pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus khususnya di Kecamatan Ponjong. SLB ini berdiri tahun 2014. Sebelumnya tidak di sini. Sebelumnya kami masih numpang di SMP Muhammadiyah Ponjong. Di sini itu dulu bekas SPG Muhammadiyah dulunya ya. Sudah lama, kemudian sudah tidak dipakai dan juga bangunannya sudah rusak. Kemudian tinggal puing-puingnya, kemudian ini kita bangun bersamaan dengan adanya bantuan dari Dinas Pendidikan PKLK Pusat ya. Untuk siswa di SLB Muhammadiyah Ponjong yang tercatat kami ada 48 siswa. Semuanya sebagian besar memang dari Kecamatan Ponjong, tetapi ada 2 siswa yang dari Eromoko. Eromoko itu masuk Wonogiri, Jawa Tengah, karena memang kami berbatasan dengan Jawa Tengah. Kemudian ada 2 siswa juga yang dari kecamatan lain, Kecamatan Karangmojo, dan sebagian besar siswa kami itu anak berkebutuhan khusus tunagrahita. Ya. Memang ada beberapa yang tunarungu juga dan tunadaksa. Sebenarnya kami melayani semua berkebutuhan khusus ya, termasuk tunanetra, tunarungu, dan tunagrahita semua kami layani. Untuk saat ini memang kebanyakan siswa kami tunagrahita. Anak seperti ini itu biasanya sama masyarakat itu masih kayak kaum marginal, masih disisihkan.
Ketika mereka mau pindah dari yang dulu gedungnya susuan, mau pindah ke sini aja, ada yang bilang, ya malah meneri, pindah. Nanti kan orang-orang nggak waras, nularin yang waras gitu. Mah bikin sini ya, ndal diadali di sini. Di keluarga itu sebenarnya anak saya itu tidak mantep untuk saya jadi guru SLB, itu tidak mau. Pokoknya Mimih pokoknya suruh berhenti dari guru SLB. Tapi karena ya itu perjuangan saya untuk bisa, dan kemarin mencari guru aja di sini itu susah. Jarang ada yang mau karena selain muridnya sendiri yang dinilai negatif, gurunya juga sama. Gurunya kadang masih dibully, nggak waras, gila. Udah, bikin lagi mas. Mereka punya bakat tersendiri, bahkan yang ikut lomba-lomba itu benar-benar sangat luar biasa. Kalau ada yang nari dari itu aja saya nangis. Mereka bisa, mereka ada. Tapi kadang masyarakatnya masih tidak peka terhadap mereka, bahkan menganggap sebelah mata saja. Dam soleh dam 6 bal upin ipin. Di balik itu mengajarkan kita untuk bersyukur, ya Mas Dwi, bersyukur. Ternyata ada yang lebih membutuhkan daripada kita, dan sedikit tenaga kita untuk mereka itu semakin berguna. Istilahnya menjadi orang yang berguna bagi mereka lah. Yang mau kalau nggak ada yang mau, siapa lagi yang mau berpikir terhadap anak-anak seperti itu? Harapan saya ya ada perhatian dari pemerintah saja, bahwa ada guru yang memang benar-benar berjuang, memang berjuang. Di titik yang saya dulu bilang itu, di titik terendah saya pengen melepas itu karena saya memikirkan masa depan anak. Saya bekerja sendiri, dan semakin besar kan anak membutuhkan untuk biaya sekolahnya. Itu yang saya pikirkan, ke masa depannya anak. Jadi saya berharap pemerintah itu juga memperhatikan para guru honorer. Ya kalau menurut gaji tidak layak, nanti bagaimana pemerintah melayakkan gaji guru-guru honorer? Kan tidak hanya saya sendiri yang berjuang, banyak sekolah-sekolah yang benar-benar diisi guru honorer, tapi di pemerintah sama sekali tidak ada perhatian. Sama seperti di sini, dan benar-benar mengandalkan dana BOS sama bantuan yang ada. Untuk dana BOS untuk tahun 2020 ini awalnya saya gembira karena ada pos untuk 50% untuk guru honorer. Tapi setelah saya baca-baca kembali, kok untuk guru itu yang ber-UPTK saja. Sedangkan di sekolah kami itu banyak yang belum memiliki UPTK. Terus bagaimana nanti ya untuk sekolah kami itu yang tidak memiliki UPTK? Saya sendiri juga masih bingung mau bagaimana untuk membaginya, untuk dana BOS itu kalau untuk gaji guru seperti itu. Bisa nggak? Nggak bisa. Kadang mereka juga curhat ya, kadang itu curhat sama saya. Gimana ya Pak? Ya, saya gini aja. Saya mencoba untuk memotivasi mereka. Bu, kita itu melayani. Pak, Bu, kita itu sedang melayani ya. Bisa jadi anak-anak yang kita layani atau orang-orang tua yang kita layani itu punya doa yang lain yang mungkin bisa
itu yang kita harapkan. Meskipun gaji kita ya segini, ya komentar mereka ya sebenarnya berat juga Pak, apalagi yang sudah berkeluarga dengan rata-rata pendapatan yang didapatkan kurang dari 600.000 itu cukup berat. Kadang saya itu ternyuh, tapi juga gimana ya, kalau bahasa Jawanya itu welas tanpa alis Pak. Jadi saya itu kasihan, tetapi mau gimana lagi ya. Tapi ya itulah yang kami hadapi saat ini. Saya tuh sangat berharap sekali seandainya pemerintah itu ya sedikit saja lah ya, bagaimana mereka itu bekerjanya lebih keras loh daripada mengajar ya, mengajar anak berkebutuhan khusus itu kesabarannya harus lebih. Kepikiran nanti kalau saya sukses loh, sukses bener-bener sukses juga, motor saya itu akan saya sumbangkan ke SLB.